warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وسهاره ما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى. وقال الله تعالى أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي من بعدي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه urkubu Muhammadan fi ahli baitihi amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk di tempat ini memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Anwarut Taufik. Betul. Yang dimana majlis ini insyaallah Allah berikan keberkahan. Allah berikan daripada maunah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga majlis ini semakin besar dan semakin mengangkut atau mengajak terhadap mereka yang belum kenal agamanya Allah Subhanahu wa taala semakin dekat lagi, dan juga majlis ini berada di dalam naungan dan benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang hadir tempat ini Allah kabulkan hajat dan doanya, Allah sehatkan badannya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kuatkan iman, Islam dan takwanya, dijadikan manusia yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mencari ampunannya Allah. Semoga semua yang hadir di tempat ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita pimpinan Majlis Anwarut Taufik Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf matanallahu bituli hayatih wa barakatih fid din wa dunyal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir di tengah-tengah kita juga Al-Habib Husain Ja'far Al-Haddad, Al-Habib Ahmad Bafaki, Habib Syarif Sahab. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka adalah cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita mendapatkan berkah dan ridhonya Allah karena hadir di tengah-tengah kita. Dibacakan maulid ada cucunya Rasulullah, itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau ada orang baca maulid tidak mengundang cucunya Rasulullah, ibaratnya sayur asam tanpa garam, nggak enak, hambar. Kalau maulid ada cucunya Rasulullah berkah, apalagi ini majlisnya cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga guru kita Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, Allah berikan keberkahan, Allah sehatkan wal afiyah, panjangkan umurnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga dijadikan majlis ini menjadi lebih berkah lagi, dan juga jamaahnya mengerti ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan menjadi keberkahan dalam dirinya sehingga kita insyaallah masuk surga bareng beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, ini acara yang luar biasa. Naik ke sini aja udah mual. Tahu mual gak? Enak. Karena apa? Karena saya nggak biasa jalan lika-liku. Karena hidupnya udah lika-liku. Ente hidupnya lika-liku apa lurus? Hah? Lika-liku lurus? Ente kayaknya nggak lika-liku nggak lurus, loncat terjun. Hidup yang penuh dengan lika-liku akan dialami oleh setiap manusia. Kalau hidupnya lempeng-lempeng aja nggak enak, harus ada lika-likunya, ada loncatannya, ada batunya. Karena apa? Itulah yang namanya hidup. Rasulullah SAW sebaik-baiknya makhluk, sesempurnanya makhluk, hidupnya lika-liku. Hidupnya lika-liku. Perjuangan yang dahsyat. Dihina, dicaci, dimaki, diusir,
sampai pindah dari kota kelahirannya ke kota Madinah dan lain sebagainya. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Ini pun sama yang dialami oleh Al-Habib Alwi. Perjuangan yang dahsyat bisa sampai mana? Sampai gunung dakwahnya. Ente semua buat datang kemari gak? Datang. Bayar gak? Bayar gak? Ane tanya, bayar gak? Berapa bayarnya? Hah? Berapa bayarnya? Sebut yang kencang. 20 ribu. Kecil. Kenapa dibilang kecil? Nyampe di sini udah ada di atas ini 20 ribu tuh kecil. Dosa ente ngasih 20 ribu, hina. Harusnya 50 ribu, 100 ribu lumayan bebe. Karena apa? Ilmu yang disampaikan bisa aneh ada di tempat ini, para habib yang lainnya di tempat ini. Satu hal yang luar biasa, anugerah. Ilmu yang bermanfaat, yang berkah. Diajarkan mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Ente hadir di sini berharap mendapatkan ridhonya Allah, mengenal Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk kehidupan yang kita alamin, untuk diri kita dan keluarga kita. Untuk apa? Untuk kita berada di dalam sebuah jalan dunia yang hina dan fana ini, berada dalam keberhasilan dan kesuksesan. Meninggal berharap husnul khatimah. Masih muda kaya raya, ya kan? Udah tua kaya raya juga, jangan belangsak. Yang penting satu, akhlak adab yang bagus. Ilmu nomor 2, nomor 3, akhlak dulu. Karena apa? Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, buistu diutami mama karimal akhlak. Akhlak dulu sempurnakan. Sekarang saya tanya yang hadir di tempat ini. Tujuannya hadir maulid apaan? Ayo yang kencang masing-masing. Ngapain hadir maulid? Ngapain? Nyari keberkahan, Beb. Nyari berkah. Ayo apa lagi? Nyari syafaat, apaan lagi? Nyari ukti, Beb. Hah? Nyari ukti. Aduh. Ala niatnya masing-masing deh. Insya Allah dapat. Ukti anak, kuntilanak itu. Intinya adalah atas niatnya masing-masing, dan yang paling tertinggi adalah niat kemarin mencari ridhonya Allah agar bisa mengenal Rasulullah. Itu yang hebat. Hadir di tempat ini berharap agar apa? Agar Allah kasih keberkahan dalam dirinya. Itu berkah. Hadir di sini berharap apa? Mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nggak gampang, nggak mudah. Anda hadir di sini ada yang bilang saya mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Apa bukti Anda cinta kepada Rasulullah? Orang yang dikatakan dia cinta, dia akan senang dan berlama-lama dengan orang yang dia cintai. Orang yang dikatakan dia cinta, dia berharap akan berjumpa dengan orang yang dia cintai. Kalau Anda berharap dan mengatakan diri Anda cinta, pasti Anda berharap akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda cinta, tidak ingin berjumpa Rasulullah, berarti Anda nggak cinta. Cinta itu adalah berharap dengan pengharapan yang tinggi akan berada di dalam apa? Di dalam sebuah naungan kecintaan itu bersampingan, berdekatan, itu cinta. Berlama-lama itu cinta. Kalau bosan sebentar pengen pulang buru-buru itu nggak cinta. Anda cinta sama perempuan, pasti Anda senang berlama-lama dengannya. Kalau Anda nggak cinta, Anda nggak mungkin datengin. Anda pasti akan tinggalkan. Itu nggak cinta. Orang yang cinta memiliki satu sentuhan dalam hatinya. Anda kalau cinta sama seseorang, disebut namanya tersentuh ke hatinya, tek gitu. Itu cinta. Membuktikan cinta itu hanya diri yang bisa mengetahuinya. Kita dikatakan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti daripada hadis yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi min waladihi min waladi min malihi wa nasi ajma'in. Anda kalau dikatakan cinta kepada Rasulullah, wajib mencintai Rasulullah melebihi diri Anda, min nafsihi. Daripada anak Anda, orang tua Anda, harta Anda. Orang apapun yang kalian cintai harus lebih, Rasulullah nomor 1. Kalau masih cinta sama orang lain, belum cinta namanya kepada Rasulullah. Kalau masih cinta sama dirinya sendiri, min nafsihi, berarti belum cinta sama Rasulullah. Cinta sama Rasulullah pengorbanan, 20 ribu hina. Jadi kalau masih ngasih 20 ribu hina, Beb, siapin tangguhkan lagi Beb. Ya kan? Hina. Karena apa? Cinta tidak memandang harta. Cinta mengeluarkan apapun yang dia milikin. Itu cinta namanya. Sekarang saya tanya, beli pulsa berapa? 100 ribu. Ya kan?
Atau 50.000 paling murah? Ada gak sih paket 50.000? Ini udah lama gak beli pulsa nih. Berapa paket? Hah? Hah? Paket berapa sih paket pulsa? Paket buat WhatsApp, buat semuanya, paket internet 150.000. Nah, dengan handphone yang Anda milikin, buat paket bisa internetan, WhatsAppan, nonton yang lain sebagainya, Anda bisa 150.000. Masa hadir ke tempat 20.000? Nanti zolim juga 20.000. 50 harusnya. Paham gak nih? Itu namanya cinta. Cinta tidak mengenal yang namanya harta. Tidak ada harganya itu harta. Itu cinta. Kecintaan yang dimiliki oleh manusia adalah di mana dia yakin bahwasanya saya berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan Rasulullah kalau kerjanya buka Instagram, buka YouTube, di zoom. Wah, yang ketawa pengalaman nih. Ya kan? Kalau udah kayak gitu udah sulit. Karena apa? Mata Anda berarti mata yang kotor. Demen melihat hal-hal yang gak baik. Hati Anda kotor, mata Anda kotor, pikiran Anda kotor, mustahil bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang mengandung daripada nurnya Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya manusia. Khuluqul Quran, akhlaknya seperti akhlak Quran, pandangannya terjaga, perbuatannya terjaga, itu Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah mustahil kalau hati Anda kotor, pikiran Anda kotor, mata Anda kotor. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Rasulullah nggak minta apapun, nggak ada yang diminta oleh Rasulullah. Cuma suruh apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Rasulullah disuruh kasih tahu kepada umatnya, suruh cintai keluarganya Rasulullah. Makanya maulid hadir. Nggak usah pandang Habib A, Habib B, Habib C, Habib D, E, F, G, nggak ada. Itu semua zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda beruntung sebagai muridnya Al Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, Majlis Talim Nuwarut Taufik, berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah. Bagaimana cara mengenal Allah dan Rasulnya? Jangan tinggalkan guru Anda satu langkah pun. Nanti besok dia akan membawa Anda, membimbing Anda menuju mana? Menuju jalan, yakni jalan yang tersulit yang ada di dalam akhirat. Lewat Siratul Mustaqim nggak gampang, bisa berjumpa Rasulullah nggak gampang. Kalau kita berada satu jalurnya, insya Allah kita bisa berada dalam bawah di benderanya Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, duduk di sini, hadir di sini, bagaimana sih caranya bisa berjumpa Rasulullah? Ayo perbaikin diri kita. Di sini kan namanya tafakur alam, tadabbur alam, berfikir, menyentuh hati kita. Ya Allah, dari kemarin dosa saya banyak, hati jelek, pikiran gak benar, perbuatan gak bagus. Punya handphone cuman gunanya buat ngezoom, buat searching yang enggak, buat ngeliatin yang enggak. Tobat ya Allah, ampunin ya Allah. Mudah-mudahan ini tempat ada keberkahan, tersentuh hati dan jiwanya menjadi lebih baik lagi. Ini yang penting. Jangan kerjanya juga download VPN. Tahu VPN nggak? Hah, bener nggak VPN? Wah, pengalaman lagi, ya kan? Jebakan nih. Nah, intinya gitu. Taubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat, berharap dirinya menjadi lebih baik. Manusia yang lebih baik adalah mereka. Ingat, manusia yang lebih baik adalah mereka yang tahu diri, taubat, minta ampunan kepada Allah. Di sini malam ada acara jam berapa selesai? Nginep di sini semua? Ada yang pulang. Munajat, minta ampunan sama Allah, berdoa, ya Allah saya taubatan nasuha, minta ampunan kepadamu. Saya berharap akan berjumpa dengan siapa? Dengan Rasulullah. Bagaimana caranya berjumpa dengan Rasulullah? Satu hal, ya Allah, saya jaga mata saya jaga hati saya jaga pikiran saya. Hati yang baik akan melahirkan pikiran yang baik, niscaya perbuatannya baik. Hatinya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor. Jadi perbaikin hati, pikirannya, sehingga perbuatannya akan jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkah lagi. Ayo sentuh diri kita masing-masing. Yang menyelamatkan kita adalah diri kita, bukan orang lain. Anda naik motor, kebut-kebutan, Anda kecelakaan di jalanan, yang susah siapa? Ayo, yang susah siapa? Orang tua. Orang tua dulu susah. Kenapa? Ngeluarin biaya buat betulin motor. Buat apa lagi? Buat ngobatin anaknya.
Ente kecelakaan, patah kakinya, tangannya. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Orang lain ngerasain enggak? Enggak. Inilah yang harus ditekankan. Anda berbuat dosa, berbuat maksiat, sholatnya nggak benar, ibadah nggak benar, besok meninggal, dikubur, disiksa, masuk neraka. Yang rugi siapa? Masing-masing, nafsi-nafsi. Taubat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Nyesel belakangan. Pendaftaran duluan. Jadi mau pendaftaran atau menyesal? Hah? Mau belakangan pendaftaran? Pendaftaran dulu. 20.000 BP. Masih aja 20.000. Intinya adalah minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini bulan Maulid. Walaupun sekarang udah ada di Jumadil Awal, tapi masuk daripada perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai 4 bulan ini berturut-turut dimanapun ngadain Maulid. Berharap dengan mengadakan Maulid ini tersentuh hati kita, kita bisa taubat, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tafakur alam, tadabbur alam, menyentuhkan diri dan jiwa. Ya Allah, saya ingin jadi lebih baik lagi. Saya ingin jadi orang yang benar. Saya ingin menjadi orang yang berada dalam jalan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Banyak maksiat yang saya perbuat ya Allah. Minta ampunan sama Allah. Mudah-mudahan saya bisa jadi lebih baik lagi. Bisa jadi orang yang benar-benar sebaik-baiknya manusia. Dapat pekerjaan yang halal. Dapat keberkahan di dalamnya. Kerja menjadi kerja yang lebih baik. Disayang sama atasannya. Sehingga apa? Terus mendapatkan satu kebaikan-kebaikan. Dikenal sama orang lain. Dia adalah orang baik. Kalau dikatakan dia orang baik, berarti dia adalah makhluk yang dimana disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikan dia kepada orang lain dan kebaikan dia terhadap agamanya. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Boleh jadi malam ini saya meninggal atau kalian meninggal. Boleh jadi besok meninggal, lusa meninggal atau tahun depan meninggal. Kita nggak ada yang tahu umur. Taubat dan nasuha, minta ampunan kepada Allah adalah sebaik-baiknya manusia. Manusia yang pintar adalah selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Itu manusia yang pintar. Manusia yang pintar adalah nggak perlu syirik terhadap pembagiannya Allah. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia senang, kakak kita senang, adik kita senang, atau siapa tetangga kita punya rezeki, alhamdulillah ya Allah. Nggak perlu syirik. Itu udah haknya Allah. Itu sudah haknya Allah. Allah berkehendak dengan kehendaknya, qudrat idradat dalam ilmu sifat 20. Karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Allah udah berkehendak, udah bismillah. Jalankan, nggak perlu hasud, syirik, dengki, nggak perlu. Anda jalankan yang Anda bisa jalankan, Anda dekatkan dengan orang-orang yang saleh, Anda jadi manusia yang selamat. Tapi kalau Anda lupa, Anda main dengan orang yang tidak baik, Anda akhirnya ketularan, jadi peminum lah, pemakai lah dan lain sebagainya, Anda hancur. Yang rugi diri Anda, yang hancur adalah Anda, yang kasihan juga Anda. Orang lain nggak akan menolong Anda. Bisa juga ketawain. Orang yang gak suka apalagi, lebih diketawain lagi. Jangan. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bertobat, minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah makhluk yang terbaik. Terakhir sebelum saya tutup. Ada sebuah cerita. Cerita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW dikasih jubah. Dikasih jubah oleh sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jubah ini adalah kepemilikan Rasulullah SAW. Ada peminta-minta datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, dia tahu nih rumah Rasulullah. Kasih saya apa yang kamu miliki. Diketok-ketok rumahnya. Sayyidatuna Aisyah keluar. Dilihat ada peminta-minta. Sayyidatuna Aisyah bilang, ya Rasulullah ada minta-minta di luar. Apa yang bisa dikasih? Rasulullah bilang, nggak ada. Kita aja 2 hari belum makan. Rasulullah pemimpin, raja, penguasa, 2 hari belum makan. Kita nggak punya apa-apaan. Yang kita punya cuman apa? Ada jubah. Mungkin dia bisa jual, atau dia bisa milikin, atau dia bisa gunakan. Akhirnya jubah itu Rasulullah ambil dari lemarinya, dikasihkan kepada peminta-minta tersebut. Itu yang Rasulullah miliki. Peminta-minta ini dapat jubah Rasulullah, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Akhirnya peminta-minta ini pergi ke pasar. Dia teriak,
Kemari semuanya. Aku mendapatkan jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau jubah ini? Saya jual dengan harga yang mahal. Peminta-minta ini ingin menjual jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didengarlah oleh salah seorang yang dimana dia itu buta. Dia bilang sama budaknya, wahai budakku, dapatkan itu jubahnya Rasulullah. Kalau kamu bisa dapatkan, saya bayar dengan harga berapapun. Dan kalau misalkan kamu bisa dapat, kamu akan saya bebaskan. Bebas dari budak. Singkat cerita, ini budak nyamperin peminta-minta tadi tuh yang mau jual jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bilang apa? Wahai peminta-minta, kamu mau jual jubahnya Rasulullah, tolong kasih ke saya. Berapapun akan saya bayar, karena majikan saya mempunyai harta yang banyak. Kalau kamu jual sama saya adalah orang yang beruntung, karena majikan saya menjanjikan saya agar dibebaskan kalau bisa mendapatkan jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya peminta-minta ini dapat jubah Rasulullah, dijuallah jubah ini kepada siapa? Kepada budak yang tadi. Dibelilah sama majikannya. Ketika dibeli sama majikannya, dia tersentuh melihat jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bahagia, dia senang. Ya Allah, dengan keberkahan jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jubah ini nempel di badannya Rasulullah, yang jubah ini disentuh oleh Rasulullah, yang jubah ini adalah miliknya Rasulullah. Ya Allah, sembuhkanlah mataku. Diusaplah matanya dengan jubah tersebut. Diusap matanya dengan jubah tersebut. Dipeganglah jubah tersebut. Subhanallah, matanya melihat. Matanya bisa melihat dengan terang, melihat lebih jelas lagi, dan sangat-sangat jelas. Akhirnya apa? Akhirnya singkat cerita, yang buta ini bisa melihat. Subhanallah, berkah jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang buta ini akhirnya berangkat ke rumah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku pulangkan jubahmu. Aku pulangkan jubahmu, karena ini adalah jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumahnya Rasulullah, dipulangkan, Siti Aisyah melihatnya, dan juga Rasulullah SAW sama tersenyum. Dan Rasulullah bilang kepada istri beliau, apa kalimatnya? Jubah ini bisa membuat orang miskin menjadi kaya. Orang miskin jadi kaya. Seorang budak bisa dibebaskan karena jubah ini. Yang buta bisa melihat. Itu berkah jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini ada para habaib yang mengandung damur Rasulullah, darahnya Rasulullah, lebih mulia daripada jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kalian dapatkan? Jubah aja bisa seperti itu, apalagi mereka yang mengandung darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurbah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ritsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Muliakanlah mereka. Kamu dekat dengan mereka, keberuntungan yang kamu miliki. Semoga dengan berkahnya Maulid kita ada di tempat ini, kita mendapatkan keberkahan yang tinggi, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir di tempat ini dikabulkan hajat dan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna fi hadzal maqam mubarakah wa sa'atal mubarakah ridallahu wa ridwan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Adfa'tu ghadabaka billah ilaha illallah wa sadlatu ridhaka billah ilaha illallah wa saddaitu hawaiji minka billah ilaha illallah wa sadlaitu ridhaka billah ilaha illallah wa saddaitu hawaiji minka billah ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah wal afwu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan. Ngantuk gak? Lanjut gak nih? Lanjut gak? Lanjut sampai jam berapa? Pagi. Sampai jam 2. Siap jam 2. Siap. Ada yang kedinginan gak? Enggak.
Ente kayaknya bukan orang kayaknya kalau nggak kedinginan. Harimau kayaknya. Apa buaya? Buaya darat. Buaya gunung. Buaya. Itu ukti-uktinya masih ada ukti. Masih ada nggak di belakang? Masih ya. Uhti lanak. Mari kita dengarkan itu Al-Habib Husain Al-Haddar alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para habaib yang duduk di depan, khususnya Habib Alwi Segaf yang mengundang Al-Faqir ke tempat ini. Jadi ini melengkapi dakwah Al-Faqir Habib Alwi. Jadi saya itu sudah pernah di kafe, pernah di pantai, Habib. Sekarang di gunung, lengkap sudah. Di mana-mana udah pernah gitu. Tapi konsep pada malam hari ini menjadi penting karena tadabbur alam. Nanti kita bicara tentang tadabbur alam. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan ini kan malam minggu ya. Ini malam minggu. Saya lihat semuanya anak muda. Ngapain pada di sini? Nah, ngapain pada di sini? Malam minggu anak muda kan seharusnya menuruti sofwahnya, kata Nabi. Kata Nabi, anak muda itu punya yang namanya sofwah, kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal adalah maksiat. Jadi Anda tidak seharusnya di sini. Anda seharusnya di villa-villa, di puncak, minimal di kafe atau rebahan di rumah main game. Itu kan umumnya anak muda di malam minggu. Tapi kan kalian semua memilih untuk berada di sini. Dan saya yakin bahwa ini pilihan yang sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian memilih ke sini malam minggu itu sudah enggak begitu normal. Ditambah lagi itu harus naik bukit, kedinginan, bayar lagi. Ini kan nggak masuk akal. Tapi kan itulah yang disebut dengan Habib Utsman tadi sebagai mahabbah, cinta. Cinta yang menggerakkan kita untuk memilih tempat ini malam ini. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang bermaksiat pada malam hari ini. Yang membedakan kita dengan yang lainnya itu adalah ketakwaan kita. Dan Anda pergi ke sini, kalian pergi ke sini itu karena ketakwaan. Pasti karena ketakwaan, bukan karena yang lainnya. Ya kalaupun ada trigger-trigger lainnya, misalnya pengen cuaca dingin dan sebagainya, ya itu gak apa-apa. Saya misalnya ketika ziarah luar Batang, itu dulu karena saya diajarkan untuk ziarah kubur itu dari kecil, tapi tidak pernah menikmati ziarah di makam-makam, termasuk di luar Batang. Tapi kemudian saya menemukan kenikmatannya ketika saya mulai menemukan Indomie goreng yang enak di luar Batang. Iya, nggak apa-apa ke-trigger karena urusan duniawi, tapi untuk mendapatkan ukhrawi, akhirat kita. Akhirnya mulai itu menikmati, menemukan kenikmatan dari ziarah kubur karena wasilahnya Indomie goreng telur. Artinya kan kita bisa mendapatkan wasilah dari mana saja. Bisa jadi malam hari ini mungkin ada sebagian yang enggak, saya juga karena ingin camping, pengen udara dingin dan lain sebagainya. Gak ada masalah. Tapi nyatanya Anda berada di sini pada malam hari ini dan ini satu majelis yang penuh keberkahan. Karena walaupun kita sudah punya niat untuk ke sini, belum tentu sampai ke sini gitu. Tadi Habib Alwi cerita Habib Utsman anaknya sempat jatuh ya Habib. Sempat, artinya sempat tidak mau
hadir ke tempat ini karena beliau berhalangan. Al-Fagir tadi sama Habib Ahmad Bafaki ngelihat terjalnya jalannya, ini Habib Alwi udah gila apa? Kita suruh begini. Iya, ini udah gila apa gitu. Ini habaib loh, suruh beginian. Nah, bisa jadi kita gak terbalik karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pilihan terpenting dalam hidup Anda. Ini malam ini adalah pilihan paling penting dalam hidup Anda. Anda memilih di sini, tidak di sana. Itu pilihan penting. Dan ini murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak gampang orang sampai sini. Banyak rintangannya, banyak setannya di bawah itu. Jalan. Al-Fagir sendiri, ini rencana sudah 1 bulan yang lalu sama Habib Ali. Tapi Al-Fagir sendiri pas kemarin sakit. Tapi gak COVID, tenang aja. Tapi sakit. Cuman ketika sampai di sini udaranya dingin, tempat terbuka, seharusnya memperparah keadaan Al-Fagir. Tapi nyatanya nggak bisa berdiri di sini. Kalau tadi itu kayak nggak mau bisa berdiri nih. Sama Habib Ahmad tadi sempat tidur di mobil. Artinya ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita mau jalan ke sini, terus di bawah ada yang nawarin villa. Kemudian Anda kayaknya Habib Alwi bisa minggu depan nih belok. Kan mungkin kan itu terjadi. Anda pernah nggak punya pengalaman mau ke majelis tiba-tiba ngibrit kemana? Pernah kalau saya. Iya pernah. Mau ke majelis kita, tapi nongkrong aja deh. Toh majelis bisa minggu depan gitu. Tapi kalau nongkrong kan belum tentu. Ini lagi klop-klopnya gitu. Lagi lengkap. Apalagi lagi ada bahan gibah yang menarik. Dan kompak ini. Tukang manasinnya ada. Tukang ngelempar gibahnya ada. Tukang yang ngomongin, bukannya gua mau ngomongin orang lain ya. Ini iya. Gerilya, turun, nyerang, terus naik lagi dia. Terus ada yang tipikal astagfirullah. Padahal ini bohong orang, cuma memanasin aja. Itu zikir yang berdosa itu. Sama kayak salam. Ada salam yang berdosa. Ketika Anda salam kepada perempuan untuk godain perempuan itu. Assalamualaikum. Kalian untuk godain. Karena itu kemudian ketika Anda berada di sini, itu pilihan penting. Tidak menutup kemungkinan. Yang penting Anda ini tetap jaga sholat. Yang penting tetap jaga sholat. Tidak menutup kemungkinan nanti Anda masuk surga karena malam ini. Amin. Karena ini pilihan penting bagi kita. Karena karunia dari Allah kita sampai ke sini. Kalau tidak karunia dari Allah kita gak sampai kepada sini. Dibikin bisa jadi sakit, bisa jadi anak kita kenapa, bisa jadi hujan, bisa jadi ada aja alasan. Tapi karunia Allah membawa kita ke sini bisa duduk bersama, bisa silaturahmi, ketemu teman-teman. Nilai silaturahminya berapa, nilai sholawatnya berapa, nilai maulidnya berapa, nilai ketemu habaib, banyak nilai ngajinya berapa. Apalagi tadi baca maulid. Nyetel apaan tuh? Ini kok tersesat kayaknya. Ini lagi majelis Anda nyetel apa? Dan kayaknya bukan sholawat itu loh. Jadi selanjutnya tadi kita baca sholawat, baca maulid Nabi. Ini sekarang musim bencana. Semeru erupsi. Indonesia ini daerah bencana. Bencana itu gampang banget. Covid belum kelar, Semeru erupsi. Lombok banjir. Kemudian di situ Bondo banjir. Banyak tempat banjir ini itu. Maka ketika kita berkumpul pada malam hari ini membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah upaya Anda untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar tempat ini agar tidak pernah mendapatkan bencana.
entah itu banjir, longsor atau apapun. Karena janji Allah dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu wilayah, satu kaum kalau di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda baca Maulid kan ngundang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir, makanya mahallul qiyam kita berdiri karena nyambut Nabi Muhammad bersama para keluarga dan sahabatnya datang. Makanya kita berdiri. Karena Nabi Muhammad hadir. Jangankan di maulidin, di salawatin aja Nabi Muhammad diutus ruhnya oleh Allah untuk kemudian menjawab salawat kita. Apalagi baca maulid. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah. Janji Allah, Anda tidak akan diazab kalau Anda membaca maulid Nabi, karena itu akan menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah karena antum semua ini, kawasan ini menjadi aman sentosa, tidak dijatuhi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sini kayaknya Bang ya. Dia yang bilang amin amin amin. Kayaknya orang sini. Jadi kita menyelamatkan sebenarnya pada malam hari ini dengan menghadirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat ini. Bayangin Anda ngehadirin saya aja, udah saya ngomel-ngomel. Ini Rasul Anda suruh datang ke pegunungan begini. Untung Rasul ini sebaliknya dari kita. Kalau Anda mau undang bupati, mungkin seminggu sebelumnya harus ngabarin. Anda mengundang gubernur, mungkin sebulan sebelumnya Anda harus ngabarin. Anda mengundang presiden, mungkin setahun sebelumnya Anda harus sudah ngabarin. Itu pun belum tentu datang. Biasanya detik-detik akhir malah dibatalkan. Tapi mengundang Nabi Muhammad, detik ini pun kita bisa. Shallu ala Nabi. Nabi Muhammad hadir. Ketika kita sholawat, Nabi Muhammad hadir. Karena itu rumah Anda, kalau mau baik, tiap malam Jumat minimal bacain maulid. Ajak keluarganya, duduk, baca maulid. Entah Simtud Duror, maulid ini, maulid itu, terserah deh. Waduh Bib, saya sibuk Bib, nggak bisa baca maulid. Yaudah deh, baca sholawat. Baca sholawat, kemudian mahallul qiyam. Baca sholawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Anda berdiri mahallul qiyam. Kalau memang nggak punya waktu. Tapi kan hanya orang bodoh yang nggak punya waktu untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan semua waktunya kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Beliau memberikan segalanya kepada kita. Mengalam beliau pikirkan umat nih besok diomongin apa biar gak belangsak. Besoknya beliau pakai pendekatan-pendekatan ini dan itu agar kita masuk ke pangkuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita ikut rombongannya Nabi Muhammad. Makanya kita punya madhab namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jamaahnya ini yang bisa nolongin kalian nih. Apa artinya jamaah? Bareng-bareng. Tadi Habib Syarif mau ke sini, nggak bisa naik mobilnya. Akhirnya pakai supir yang orang sini. Nah ini alhamdulillahnya, syukurnya kita kalau berjamaah. Anda kalau bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah Anda tinggal duduk, ibarat naik bis tinggal duduk. Yang nyetir Habib Umar bin Hafid. Kita tinggal duduk, udah tinggal ikut aja. Gak perlu mikir ini hukumnya gimana, ini hukumnya gimana. Gak perlu, tinggal duduk aja, bawa diri. Blek. Itu artinya jamaah. Artinya ketika kita masuk surga berjamaah. Jadi Anda gak dicek tuh paspornya, visanya. Mau masuk surga gak dicek. Jadi Anda ikut rombongannya Habib Umar bin Hafid gitu. Jadi gak dicek, langsung masuk. Itulah arti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berjamaah dalam segala hal. Kita berjamaah maulidan ini sehingga kemudian kita bareng-bareng masuk surga, berjamaah dengan keberkahan maulid Nabi pada malam hari ini. Karena kalau kita ngendalin diri kita sendiri, itu gak bisa masuk surga. Gimana mau masuk surga ngandelin diri kita sendiri? Salat subuh jam 6:30. Mau masuk surga mana salat subuh jam 6:30? Salat duhur mepet asar. Salat asar mepet maghrib. Salat maghrib gabung sama isya. Susah. Ini masuk surga tapi di tubir-tubir pinggiran surga.
salah gerak jatuh ke neraka. Artinya kita gak mau ngandalin diri kita untuk masuk surga, tapi kita ingin ikut rombongannya para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz, orang-orang kekasih Allah yang kemudian bersambung menuju rombongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rombongan. Jadi gak dicek satu persatu. Anda sekarang mau masuk mall aja, itu dicek dulu kan pakai Peduli Lindungi. Nah ini Anda gak usah download aplikasi Peduli Lindungi masuk surga. Udah karena rombongannya Habib Umar ya udah selesai udah. Gak dicek siapa Anda, karena pasti baik nih. Karena jamaah itu perjamaahan, karena itu hati-hati mencari jamaah. Jangan sampai salah milih jamaah. Jamaah nongkrong di warung kopi, jamaah dalam kriminalitas, partner in crime. Karena itu kata Nabi, orang itu agamanya tergantung kepada agama tongkrongannya. Kalau tongkrongannya buruk, maka dia akan menjadi buruk. Coba Anda lihat tongkrongan kalau buruk, Anda baru ngomong, tapi kata Nabi, alah lu bawa-bawa Nabi, nongkrong aja bawa-bawa Nabi. Padahal kata Nabi, tidak mulia satu majelis kalau tidak disebut nama Nabi Muhammad di sana. Tapi kita kan sebaliknya. Misalnya kita, tapi bro, kata Al-Quran kan, Allah, so alim banget loh. Kalau tongkrongannya buruk. Tapi kalau tongkrongannya baik, sebaliknya, gak mau sholat jadi gak enak gitu. Oh, udah dihajakin sama Habib, ya udahlah sholat. Walaupun sambil gerutu sholatnya. Habib kecepetan sholatnya. Baru juga azan udah sholat aja. Tapi inilah jamaah. Karena itu berjamaah lah dalam ahlus sunnah, dalam kebaikan sunnah. Dalam sunnah berjamaah lah kita bersama. Dan pada malam hari ini kita tafakkur alam, tadabbur alam. Ini menjadi penting. Karena orang itu seringkali lupa bahwa ayat Allah itu bukan hanya yang ada di Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku tebarkan ayat-ayatku fil afaq, di semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kalian. Karena itu kata para sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Wah, ini diri hebat banget. Saya misalnya ya, saya ini lagi sakit gigi. Kemudian kemarin dicabut. Cuman kalau kosong menjelang gigi geraham nih, kalau kosong kan nggak enak, kita nggak bisa makan kebuli, kan nggak enak. Akhirnya saya nanya, berapa kalau bikin gigi itu? Antara 15 sampai 25 juta. Bayangin, bikin satu gigi 15 sampai 25 juta. Allah kasih Anda deposit, Anda belum ibadah, Allah sudah depositin dengan gigi jumlahnya 30-an lebih. Berapa ratus juta tuh, atau berapa miliar. Itu baru gigi, belum gusi, belum ini, belum itu, belum rahang. Anda belum ibadah, Allah sudah kasih berbagai nikmat. Allah udah deposit. Kita belinya tuh ibarat kata pakai pay letter. Jadi nanti bayarnya. Diciptain dulu dengan segala nikmat, bayarnya nanti. Ketika udah umur 7 tahun, 10 tahun baru mulai sholat, mulai apa. Berupaya untuk bayar. Padahal gak bisa. Karena lain syakartum la azidannakum. Begitu kamu mau bayar sebagai bentuk syukur, Allah tambah lagi nikmat kamu. Karena itu, ketika kita melihat diri kita, oh iya ya, ini pasti buatan Allah gitu. Pasti ini buatan Allah. Kalau gak buatan Allah gak bisa secanggih ini, secara fisik ataupun secara lainnya. Anda bisa begitu dahsyatnya sebagai pribadi. Nah itu namanya fi anfusihim, ayat-ayat yang Allah tebarkan di dalam diri kamu. Belum lagi fil afaq, dan di alam semesta ini, nah gunung, puncak, rumputan, dedaunan, pohon-pohonan yang ada di sekitar ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya semakin kita melihat mereka, semakin kita yakin kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai cuman healing doang. Ngapain ke puncak healing biar sehat secara mental? Mana ada sehat secara mental cuman ke puncak doang. Zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah, mengingat Allah. Zikir bukan cuma di lisan tapi mengingat Allah, itu yang bikin tenang. Karena kenapa? La yakhaf wa la yahzan. Orang yang ingat kepada Allah itu gak pernah takut, gak pernah sedih. Mau diserang buzzer gak sedih, gak takut. Mau digipahin orang gak sedih, gak takut. Karena bersama Allah. Berapa banyak orang yang dalam keramaian tapi dia sendirian, rame-rame tapi dia merasa sendirian. Berapa banyak para kekasih Allah yang sendirian tapi dia tidak pernah kesepian, karena dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat alam semesta ini jangan cuma buat healing-healingan doang. Ini berzikir kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Betapa dahsyatnya nih beginian. Ini pasti buatan Allah nih. Kita bikin yang seperti ini gak bisa. Karena itu ini ayat Allah seharusnya. Yang menyebabkan kita, oh iya, gak mungkin ini yang bikin bukan Allah. Dahsyatnya semua ini. Anda tahu nih cara numbuhin rumput seperti ini kalau di Eropa. Itu berapa bayar? Jutaan, puluhan juta di stadion-stadion itu. Artinya ini seharusnya mengingatkan kita kepada Allah. Itulah tadabbur alam, tafakkur alam, melihat alam, kita melihat sebagai manifestasinya Allah subhanahu wa ta'ala, gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya minimal kita berkata subhanallah, Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu ini. Takjubnya kita itu bukan yang lainnya. Waduh, takjubnya pas bikin story, waduh gile nih, bukan masya Allah, enggak. Waduh gile nih. Jadi seharusnya tadabbur alam ini besok kita semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena malam ini kita sudah merasakan langsung alamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niatnya merasakan alamnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik-baik saja. Karena malam ini kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang malam ini sedang sakit, insya Allah Allah segera angkat penyakit. Yang malam ini masih jomblo, insya Allah besok, lusa atau 100 tahun lagi dapat pasangan. Yang miskin, Anda bisa, yang berada di bawah garis kemiskinan, Anda bisa naik hingga tepat di garis kemiskinan. Enggak dong, sehingga kaya. Yang masih terlilit pinjaman online, semoga Allah bayarkan. Yang penting jangan ulangi lagi. Udah tahu pinjol itu bikin benjol. Jadi semoga semua yang menjadi hajat kita Allah tunaikan pada malam hari ini, sehingga kita hidup kemudian esok hari menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah tadabbur alam, menjadi pribadi yang selalu ingat dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari Al-Fagir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh aminin tadi, biar aneh kumpul 2 triliun. Amin.